Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikat. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Kita mohonkan amin, 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 amin. Doa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malaikat mengatakan ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum subuh dia sudah memburu waktu ini, istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Ada calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta. Itu ahli surga, ahli taman surga, orang takwa yang sedang beraktivitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini, sebelum subuh datang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Koreksi diri, Allah saya banyak maksiat ya Allah. Allah menjadikan keberkahan umatku di pagi hari. Makanya orang yang merasa duitnya enggak berkah, gajinya enggak berkah, yang didapat kok cepet entek, waktunya enggak berkah, cek dulu paginya, habis subuh tidur lagi enggak? Yang habis subuh tidur lagi, wassalam udah, berkahnya hilang. Habis subuh jangan tidur. Sampai kapan Beb? Enggak usah lama-lama, sampai matahari terbit seujung tombak. Awal waktu sholat duha, dan merupakan saat sholat isyraq, sholat terbitnya matahari. Itu merupakan permulaan waktu sholat duha. 2 rakaat, sampai itu saja. Sebelum itu jangan tidur. Kenapa? Di situ ada barokah, dan khususnya pagi berkah bab duit, berkah bab fulus. Kalau pengen hartanya barokah, yaitu tempatnya pagi. Makanya nggak ada pembisnis kok pagi tidur, pagi-pagi dia sudah bekerja. Selesai itu salat subuh. Kalau qabliyahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Begitulah. Kalau qabliyahnya saja yang pendek ayatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Lalu pahala solat subuh itu apa? Tak ada yang tahu. Makanya kata Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi", andai mereka tahu pahala solat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang ke Masjid Al-Qalam walaupun merangkak. Habwan, lumpuh, sakit kakinya, dia akan datang. Kursi roda tak ada, yang mendorong tak ada, datang dia ke masjid ini walaupun merangkak. Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka memang tidak cari tahu dan tak mau tahu. Dan sampai masanya mereka nanti akan menyesal saat melihat orang-orang mendapatkan balasan. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka duduk di atas kursi-kursi istana surga, tersenyum melihat orang-orang yang dulu tak peduli pada salat subuh. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaallah. Salat subuh adalah inti dari salat 5 waktu, dan dia sangat besar pahalanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan bacaan ayat Al-Quran yang dibaca pada al-fajr atau sholat subuh, sesungguhnya itu disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh, teman-teman sekalian, adalah awal absen seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi SAW bersabda,
siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada di bawah naungan Allah sampai hari esoknya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dilindungi dari syaitan pada hari itu. Ibadah yang sangat luar biasa. Sederhana, 2 rakaat, beberapa langkah menuju ke masjid. Bangunlah saudaraku, dan sholat subuh berjamaah. Kejarlah rahmat Tuhanmu.